Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian satu subuh di Aula Yatim Center Al-Firas dan dimanapun kali ini berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini yang sedianya kita melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, tapi mumpung beliau Ustaz Faisal ada di Situbondo, beliau akan kita minta berbagi, dan ini sangat kebutuhan mendasar bagi kita, bahwasanya sholat kita harus bermakna. Kita sholat itu sejatinya dilarang oleh Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Mabuk itu bukan zat mabuknya terutama ternyata yang dilarang, tetapi Allah melanjutkan hatta taquluna ma ta'lamun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian katakan. Jadi esensi mabuk di situ lebih dikarenakan karena orang mabuk omongannya sama hatinya nggak nyambung. Nah, maka kita khawatir kalau kita sholat hafal ayatnya, hafal surahnya, fasih, tetapi hatinya nggak nyambung. Jangan-jangan kita masuk sukaro tadi, yang itu dilarang dalam sholat. Maka sebagai ikhtiar untuk itu semua, di Al-Firas ini ada pembelajaran bahasa Arab supaya apa yang kita baca itu kita ketahui. Nah, untuk menghindari larangan Allah SWT. Yang kedua, supaya kalau angan-angan kita itu memaknai apa yang kita ucapkan, pasti sholat kita akan bermakna, benar-benar berkomunikasi. Ketika kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka hati kita benar-benar minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, Ustaz Faisal secara khusus pagi ini akan memberikan sedikit di antara lautan yang beliau tahu, karena waktunya hanya sampai suruk. Nanti akan dikenalkan bagaimana bacaan itu wakaf, berhenti, atau nida, atau awal. Mana awal, mana berhenti itu. Nah, untuk itu maka harus paling tidak angen-angen sak maknanya gitu Pak. Jadi sholat angen-angen sak maknanya ini, Masya Allah, mudah-mudahan dari pertemuan kita pagi ini dengan beliau Ustaz Faisal nanti mendapat banyak pintu yang bisa kita buka dalam khasanah pemahaman kita, sehingga kita butuh bahwa sholat itu memang harus memahami apa yang diucapkan. Di antaranya tema pagi ini adalah mengenali mana bacaan yang dimulai ayatnya, mana yang berhenti, waqaf, nida. Demikian Ustaz, tidak perlu saya antarkan lama-lama karena pada dasarnya sudah pada kenal. Jadi monggo langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para alim, para ustadzah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita ditambah umurnya, hidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Kenapa kita dibangkitkan lagi? Tujuannya la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, atau la'allakum tashkurun. Untuk apa kita dibangkitkan? Ternyata menurut Al-Quran, setelah kita dibangkitkan dari tidur, disebutkan tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah mati kalian. Tadi malam kan kita mati semua ya. Mati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Surat Al-Baqarah 56. Maka begitu bangun tidur, ucapan yang pertama kita baca adalah alhamdulillah masih hidup lagi, kan gitu ya. Alhamdulillah, bukan subhanallah saya hidup, bukan, atau Allahu Akbar semua hidup lagi, bukan, tapi alhamdulillah. Dan yang sudah sering kita hafal adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji pada Allah. Alladzi ahyana, Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah mati kita. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita akan, apa artinya nusyur itu? Nusyur itu artinya dibangkitkan kembali, dibangkitkan lagi. Tadi dibaca oleh Mas Robi, Kaobi, ya. Allah mabika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Nyambung apa enggak? Nyambung ya. Nah, tapi kalau nggak disambungkan gini, kita nggak nyambung. Jadi ternyata doa bangun tidur itu sesuai dengan doa setelah zikir subuh, ya, setelah zikir subuh. Maka setelah subuh dilarang tidur. Ya, ulang lagi, setelah subuh dilarang tidur. Kenapa? Karena doanya kan wa ilaikan nusyur, dan kepada engkau kita dibangkitkan. Nah, bangkit itu berarti kan berdiri, maka jangan tidur lagi. Nah, nanti bertentangan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah bagi orang yang bersemangat beraktivitas di pagi hari, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkalilah kepada umatku di pagi harinya. Itu kira-kira untuk orang yang beraktivitas atau untuk orang yang tidur? Pasti untuk yang beraktivitas, untuk yang semangat. Yang tidur nggak didoakan oleh Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang menarik, ada hadis atau doa yang lain yang mungkin ada yang tahu, ada juga mungkin yang belum tahu, yaitu doa setelah bangun tidur yang lain yang juga diawali dengan alhamdulillah. Kalau yang sudah sangat terkenal tadi kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini adalah yang lain yang diawali juga alhamdulillah, yang maknanya jauh lebih dalam dibandingkan yang sudah kita hafalkan, ya. Ada sedikit hubungannya yang berbunyi gini: alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillah, mari diikuti. Alladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi, yang artinya segala puji bagi Allah. Alladzi radda, Allah lah yang radda. Apa artinya radda Bapak Ibu? Ingat dengan roda. Roda
Roda itu bagaimana? Berputar. Berputar itu sama dengan kembali. Nah, itu fi'il madhi ya, roda. Dari kata-kata rodada, aslinya itu rodada, tapi karena dalnya ada dua, dibuat jadi tasdid roda, tapi aslinya rodada. Allah lah yang roda. Tadi artinya roda apa? Kembali. Kan putar itu kan sama saja dengan kembali. Alayya, kepada aku, kepada saya, ruhi, roh kita. Jadi kita bersyukur pada Allah karena Allah telah mengembalikan roh kepada kita. Berarti ini sama dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana. Sama dengan doa yang pertama kita sering baca. Nah, berikutnya agak berbeda, lebih mendalam artinya. Wa'afani fi jasadi. Mari sama-sama. Wa'afani fi jasadi. Lagi. Wa'afani fi jasadi. Yang kedua, berterima kasih kepada Allah karena telah afani, telah berikan kepada kita sehat badan. Afani itu sama dengan sehat, ya. Jasadi, jasad. Nah, ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan doanya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi isinya ada dua. Terima kasih karena telah dihidupkan dan hanya kepada Engkau akan dibangkitkan. Isinya kan hanya dua. Tapi kalau ini isinya tiga. Yang pertama tadi terima kasih pada Allah apa? Telah dikembalikan roh. Yang kedua terima kasih karena diberi sehat. Kan tadi malam rasanya ngantuk, capek gitu ya, lelah, lesu gitu ya. Begitu bangun bagaimana rasanya? Seger. Apalagi Pak Haji Rebo, bagaimana Pak Haji Rebo? Pak Haji Rebo itu kemarin ketemu dengan saya itu batuk, bolak-balik batuk, Pak. Langsung habis. Alhamdulillah kami kemarin berikan herbal probiotik yang kami bawa dari Malang. Kemudian saya minta beliau untuk mencoba minumnya. Diminum siang atau malamnya? 2 kali Pak. Ada Kapan? pagi sama siang. Oh, pagi dan siang. Terus hasilnya bagaimana? Ya itu batuknya sementara sudah tidak ada. 12 angin nih. Alhamdulillah. Nah itu alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Allah lah yang menyehatkan badan kita. Bukan herbalnya, bukan obat batuknya, bukan. Tapi harus atas izin dari Allah. Karena bahan-bahan obat batuknya asalnya juga dari Allah SWT. Nah itu ketika bangun tidur kita alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Yang kedua wa'afani fi jasadi. Terima kasih karena telah menyehatkan badan kita, baik minum obat maupun tidak minum obat. Bangun tidur itu hampir semuanya merasakan seger buger. Biasanya begitu ya, semangat, kecuali yang nggak semangat, kecuali mohon maaf, kecuali yang punya hutang. Nah, itu biasanya bangun tidur dia nggak suka. Kenapa? Hari ini aku harus bayar cicilan hutang. Itu paling nggak suka. Makanya sebaiknya kita hindari hutang gitu ya. Nah yang ketiga, ini yang luar biasa. Wa adzinali bidzikrihi. Wa adzinali, mari. Adzinali Bidzikrihi. Wa adzinali bidzikrihi. Dan yang telah memberikan izin untuk berzikir kepadanya. Jadi berarti ada 3 hal ketika kita bangun tidur, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau nggak salah riwayat At-Tirmidzi, yaitu berdoa alhamdulillah. Yang pertama apa tadi? Karena telah dikembalikan roh kepada kita. Yang kedua, terima kasih juga alhamdulillah, bersyukur karena telah diberi sehat. Dikembalikan roh dan sehat itu untuk apa tujuannya?
agar kita senang berzikir. Perhatikan, kalau ditimbang-timbang lebih kuat mana maknanya Bapak Ibu, antara doa pertama dengan doa yang kedua? Yang kedua lebih berat. Kenapa? Isinya 3 dan ada tujuannya, yaitu kita dibangkitkan lagi. Ini adalah untuk berzikir. Zikir itu gampang atau susah Bapak Ibu? Apa susah? Gampang, sambil merem saja bisa. Tapi banyak nggak yang orang yang berpikir? Atau lebih banyak orang yang mikir? Sambil perjalanan Bapak Ibu, kita kemana-mana itu, naik motor, naik mobil, itu lebih banyak zikirnya atau lebih banyak mikirnya sepanjang perjalanan? Ayo, survei membuktikan lebih banyak mikirnya. Ini kemana, setelah ini kemana. Padahal Rasulullah mengingatkan kita, mathalul ladzi la yadhkuru rabbahu walladzi yadhkuru rabbahu mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang yadhkuru rabbahu, pakai fi'il mad, pakai mudhari. Perumpamaan orang yang terus-menerus berpikir rabbahu, pada robnya, bukan robhu ya, tapi rabbahu karena dia sebagai objek. Walladzi la yadhkuru rabbahu, dan perumpamaan orang yang tidak berpikir pada robnya, kamathalil hayyi wal mayyit, seperti perumpamaan orang hayy, seperti perumpamaan orang hidup dengan orang mati. Coba, saya kenal dengan ini dari Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN. Beliau mengatakan gitu, bahwa perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati kelihatan apa? Bibirnya bergerak, menundukkan kalau dia hidup. Tapi banyak di antara kita ketika berjalan kemana-mana, bibirnya diam. Hanya pas berangkat keluar rumah saja, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Banyak kan kita ingat waktu itu, tapi setelah mulai berangkat dan seterusnya, begitu berangkat kebanyakan sudah lupa zikir, langsung apa? Mikir, habis ini kemana. Padahal sambil pikir bisa apa nggak Bapak Ibu? Bisa atau sangat bisa. Maka sepanjang jalan ada yang malaikat pendampingnya, ada yang santai-santai, ada yang nganggur karena tidak ada yang dicatat, ada juga malaikat yang di samping kanan kirinya sibuk mencatat zikir bagi orang yang ahli zikir. Nah, kan begitu kan? Nah, itu survei membuktikan begitu. Kepengen lagi kelihatan ketika pas lampu merah. Kebanyakan ketika lampu merah itu orang sambil pikir nunggu lampu hijau atau sambil pikir kenapa nggak segera hijau, yang mana? Segera hijau. Nah, padahal perintahnya dalam surat Al-Jum'ah bagaimana? Ayat 10, Asobi, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kamu banyak berzikir dong kepada Allah, ada dongnya. Wadhkurullaha katsira, banyak berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, kamu akan beruntung. Kalau kita ditanya kamu ingin beruntung apa tidak? Ya, tapi kok nggak zikir? Setan melupakan kita dari zikir. Siapa yang melupakan? Setan. Di dalam surat Al-Kahfi, wa ma ansanihu illa syaitanu an amkurah. Itu adalah karena setan, ansani, yang telah melupakan aku, melupakan kita, al-Qur'an, agar bisa berpikir kepada Allah. Jadi kalau kita itu lupa zikir Bapak Ibu, itu penyebabnya adalah apa? Setan. Tapi terasa nggak kalau kita digoda setan itu? Nggak terasa. Kira-kira kenapa kok nggak zikir itu godaannya dari setan? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kira-kira aja, pakai ilmu kira-kira, gak usah pakai dalil. Dalilnya ada. Dalilnya kan sudah disebutkan tadi. Karena
apa? Nggak susu-susu. Tapi apakah tiap kali tergesa-gesa ketika kita naik motor atau jalan kaki? Bisikannya gimana ketika kita ada pikir? Maka Bapak Ibu, saya tanya, ketika kita kemana-mana aman, apa tuh, sehat, kemudian tidak ada kecelakaan, itu berapa nilai uang yang harus kita bayar agar kita itu aman selama perjalanan? Berapa nilainya? Tak ternilai. Berarti patut gak kita mengucapkan terima kasih pada Allah? Terus ucapannya apa dong? Coba kesana kemari berpuluh-puluh tahun sehat walafiat, aman, gak pernah kecelakaan, paling kecelakaan jatuh-jatuh dikit, tapi 99% kita diberi sehat, aman, nikmat, ketemu klien bisa kesana kemari. Itu nilai yang tak terhingga. Patut gak kita sepanjang perjalanan diberi keadaan seperti itu kemudian kita mengucapkan terima kasih pada Allah? Patut atau sangat patut? Berarti bagaimana dong sepanjang jalan bagi orang yang cerdas itu? Dia akan berpikir mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebagai bentuk rasa syukur. Itulah orang-orang yang cerdas. Tapi orang yang nggak cerdas, mohon maaf, lawannya orang yang cerdas apa? Yang tidak cerdas, alias apa? Sering lupa. Makanya disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 190, ciri-ciri ulul albab, ciri-ciri orang yang cerdas adalah apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ciri-ciri orang yang cerdas itu, lihat ketika dia berdiri, zikir nggak dia? Ya Allah. Yang kedua, ketika duduk dia berzikir apa enggak? Ketika dia berbaring dia banyak zikir atau banyak main HP? Bukan berarti nggak boleh main HP Bapak Ibu, bukan. Tapi artinya lebih banyak zikirnya daripada lupanya. Nah, orang yang ingat itu adalah orang yang cerdas. Adapun orang yang lupa adalah orang yang kurang cerdas. Kan orang kalau kerjakan soal nilainya apa, soalnya 10 misalnya, terus dia cepat selesai kerjakan, disebut dengan orang apa itu? Cerdas, setuju kan? Tapi mengerjakan 10 soal tapi gak mari-mari karena banyak lupanya, berarti dia disebut dengan orang tidak cerdas, kurang cerdas kan gitu ya. Nah, orang yang banyak berzikir adalah orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia selalu ingat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, kalau saya sebutkan Rasulullah langsung dijawab dengan apa? Allahumma salli wa sallim alaihi, atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang lupa mengucapkan itu disebut dengan orang apa tadi? Ya, selain disebut dengan orang yang lupa, orang yang kurang cerdas, adalah orang yang lupa berterima kasih kepada Rasulullah. Nah, kita bisa begini atas jasa siapa? Nah, kenapa kok kita nggak bilang terima kasih? Nah, itulah Bapak Ibu, kita itu sering lupa kepada Allah, sering lupa bersolawat kepada Rasulullah, sering lupa. Makanya dikir pagi itu tadi kurang, Mas Obi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali, minimal 10 kali. Nggak bisa begitu. Dan Rasulullah mengatakan al-bakhilu, sama-sama. Al-bakhilu Man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang disebut dengan orang bakhil adalah orang yang dia dengar namaku disebut falam yusolli alayya, tapi dia tidak mau bersolawat. Mau dengan disebut orang berbakhil gitu. Pasti nggak mau ya. Nah, maka hobilah banyak baca sholawat, hobilah berzikir. Dan zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Nah, materi kita ini Bapak Ibu. Ya,
Jadi kita itu sangat sering lupa mikir. Berarti kita itu orang yang, mohon maaf, kurang bersyukur kepada Allah. Dan Rasulullah itu hampir bibir beliau yang mulia tidak pernah lepas dari zikir, kecuali ketika beliau sedang berbicara. Bunda Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jawab dengan Allahumma shalli alaihi, yadhkurullah, pakai fi'il mudhari lagi, terus menerus berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, dalam keadaan apapun. Nah, kita ini umatnya siapa? Harusnya bagaimana? Tapi setan berusaha melupakan kita. Makanya begitu lampu merah, harusnya kita bilang apa? Harusnya bersyukur kan? Alhamdulillah sampai lampu merah dengan selamat. Tapi banyak yang mengucapkan alhamdulillah atau diam aja. Ayo, saya tanya, lebih banyak yang bilang alhamdulillah sampai dalam lampu merah atau lebih banyak yang diam aja? Diam. Berarti dia bersyukur atau tidak? Berarti dia ingat sama Allah bangga. Orang yang lupa berarti bersyukur dengan orang apa tadi? Tidak cerdas. Lupa. Jawabannya lupa saya. Ini apa? Lupa. Nggak tahu. Nah, jadi Rasulullah itu berarti ngajak agar kita menjadi orang yang cerdas. Nah, orang bersyukur adalah orang yang cerdas. Nah, kita ini sudah cerdas, tapi perlu ditambah lagi dengan kecerdasannya. Makanya ngaji kan gitu. Oke? Dan begitu lampu hijau, kita biasanya mengucapkan alhamdulillah atau din, ayo maju. Yang mana Bapak Ibu? Saya tanya, ketika lampu hijau banyak yang ngebel, ayo maju, jalan, gas. Kalau anak-anak sekarang gas gitu. Kenapa tidak bersyukur pada Allah? Bukankah yang kita tunggu tadi warna Merah. biru atau hijau di sini? Biru. Kan karena di sini nggak ada warna hijau. Biru daun. Biru. Harusnya Bapak Ibu setelah ngaji ini nanti begitu lampu merah kita ucapkan apa? Alhamdulillah, tiba di lampu merah dengan selamat. Begitu lampu biru, alhamdulillah, birunya sudah menyala, gas, berjalan lagi. Nah, kalau bisa pikirnya itu Bapak Ibu, pikirnya itu ditingkatkan. Karena kalau subhanallah nilainya 10 Bapak Ibu, alhamdulillah pahalanya 10. Tapi kalau kita baca Quran, satu hurufnya 10. Nah, satu hurufnya 10 kalau lagi tidak berwudu, kata Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika beliau berwudu naik menjadi 25. Nah, gitu. Kemarin saya coba Bapak Ibu mempraktekkan begini. Jadi saya ngomong ini harus praktek dulu kan gitu. Saya nyetir dari Malang ke Situbondo. Biasanya yang nyetir itu anak saya. Kemarin anak saya tidak bisa, akhirnya ya sudah tak nyetir. Nah, saya coba Bismillah, saya coba dari sana mana Malang sampai Probolinggo dapat 1 juz Al-Baqarah. Berarti Al-Baqarah itu 1 sampai 141. Prakteknya itu bukan terus-menerus, bukan. Nanti ada ngobrol sama istri atau ditanya, kita jawab. Setelah itu lanjut lagi terus begitu. Saya ingat begitu masuk kota Probolinggo, apa itu masuk lewat Gending kemarin ya, lewat tol Gending itu dapat 1 juz. Habis itu nyoba lagi dari Gending sampai ke mana? Besuki. Nah, itu dapat 2 juz. Nah, dari Besuki ke sini itu berarti tadi mulai dari ayat yang saya baca tadi Bapak Ibu. Nah, ayat yang saya baca tadi adalah juz ke-3 ya. Ayat kursi itu. Ayat kursi kan juz 3. Nah, kan itu saya membaca itu. Nah, itu kalau kepengen dapat pahala yang banyak. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti dan tidak harus persis seperti saya. Kenapa? Karena kemampuan kita berbeda-beda. Silahkan baca Al-Fatihah, silahkan baca yang surat yang pendek-pendek. Yang penting naikkan levelnya supaya naik juga pahalanya. Kalau kan subhanallah kan udah biasa.
nilainya 10, 10, 10, 10, ampunannya 10, 10, 10, pahalanya 10. Tapi kalau baca Quran, satu hurufnya 10. Man qara'a harfan min kitabillah, kan gitu ya. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, ya, falahu hasanah, dia dapat 10 pahalanya. Dan 10 tadi apa? Bi asyrin amsalihah, dinaikkan menjadi 10 lagi. Satu dinaikkan 10, satu hurufnya. Nah kalau ditanya, pasti kita kepengen pahala yang banyak. Kenapa kita tidak baca Quran sepanjang perjalanan? Surat-surat pendek. Kenapa kira-kira? Lupa. Iya betul. Selain lupa apa? Tidak terbiasa. Supaya ingat, lupa lawannya ingat, dan supaya terbiasa ngaji. Nah, makanya penting kita itu ngaji, itu penting. Kenapa? Kendaraan sering ada yang tertidur, iya. Maka tertidur itu gak ada masalah itu ya. Tapi masa mau tidur terus, ya nggak asik. Perjalanan berangkat sampai tidur terus, ya nggak asik. Ya lihat pemandangan, lihat WA, hiburan dikit-dikit. Tapi kalau bisa sibukkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan zikir. Dan setan tidak mau kita sibuk dengan Al-Quran. Setan nggak mau. Orang kafir nggak mau. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Mestilah. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an. Jangan baca Quran, jangan murajaah. Wal fihi, sibukkanlah dia. Jadi sibuk dengan apa? Sibuk dengan HP, sibuk dengan ngobrol, sibuk itu dan lain-lain. Sudah dikatakan dalam Al-Quran, buat manusia itu sibuk. Walau fihi, itu artinya apa? Buat dengan kesibukan, lihat hiburan, lihat ini, lihat ini, sampai sehari kadang-kadang kita tidak sempat membaca Al-Quran. Berarti gangguan setan berhasil. Alai Gofilun. Hanya surat Yasin ini gimana? Litu biro komama biro abauhum fahum ghafilun. Walaupun sudah diungkapkan berkali-kali, ghafilun, ya lali lagi, lupa lagi. Dan memang itulah disebutkan di dalam surat Toha. Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya. Walaupun diingatkan bolak-balik fanasiya, dia tetap bolak-balik lali meneh. Fanasiya artinya apa? Lupa lagi. Kalaupun ingat, ingat kan Al-Quran kan bagus, keutamaannya, pahalanya, syafaatnya, mahkotanya dan lain-lain. Walam najid lahu azma, tapi banyak yang mualas. Coba, banyak yang rajin baca Quran atau banyak yang malas, Bapak Ibu? Nah kalau ditanya, katanya kemudian mendapatkan syafaat. Bagaimana Al-Quran mau memberikan syafaat kalau dia kena penyakit mual, yaitu mualas? Oke, gak masuk. Nah maka mari kita mempelajari Al-Quran dengan seksama. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ini pembukaan, baru pembukaan ya. Pembukaan itu motivasi ya, tasyik ya, supaya kita tasyik, semangat. Nah, saya ingin sampaikan, tadi disampaikan oleh Ustaz Hari, betapa kita perlu menjelang Ramadan ini sholat kita lebih berkualitas. Rasulullah, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara hatta ya'lamu ma taqulun. Hatta ya'lamu, sampai kamu itu mengetahui ma taqulun, apa yang kamu ucapkan. Jadi maksudnya apa? Ini adalah sindiran dari Allah. Kalau sholat, usahakan tahu artinya. Tidak harus persis Bapak Ibu, tapi lebih kurang. Nah, ketika kita tahu lebih kurang begitu, maka membaca Quran maupun sholat itu akan terasa komunikasinya. Contohnya,
Ketika ada ayat yang berbunyi Alaihissallahu biahkamil hakimin, kebanyakan imamnya maupun jamaahnya selesai baca ayat itu langsung ruku atau berdoa dulu Bapak Ibu? Di mana-mana ruku. Padahal di situ ada pertanyaan, Alaihissallahu, bukankah Allah biahkamil hakimin, hakim yang seadil-adilnya? Jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Iya atau tidak? Iya. Allah itu hakim yang seadil-adilnya atau hakim yang bisa disuap? Kalau hakim Indonesia bagaimana? Iya. Bukankah Allah adalah hakim yang seadilnya? Kita ditanya sama orang aja kita jawab. Mau kemana Mas Robi? Mau ke pasar? Mau ngantar adik? Mau ke Banyuwangi? Ditanya sama orang aja kita jawab. Bukti apa? Bukti kita berakal. Betul apa tidak? Bukti kalau kita itu beradab. Ini ditanya oleh Allah yang menciptakan manusia dan kita tidak jawab. Kira-kira bagaimana itu? Gimana Bapak Ibu? Kesalahan atau bukan kesalahan? Salah. Salah biasa atau salah kecil? Atau besar? Salah. Astagfirullah. Dan sudah berapa kali ini terjadi? Setiap. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau bahasa Indonesia, ya iyalah, kan gitu jawabannya kan? Dalam sholat itu. Nah, maka ada dua. Ketika kita baca Al-Quran Bapak Ibu ya, baca Quran. Kan bacaan ada dua, di dalam sholat maupun di luar sholat. Dua-duanya kata Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran itu dijawab dengan bala. Bala artinya iya, itu pendeknya. Bala, gitu aja. Kalau panjangnya apa? Wa ana ala dalika minasyahidin. Wa ana ala dalika, setuju ya Allah. Nah, itu pastinya gitu. Wa ana ala dalika, dan saya untuk yang demikian itu minasyahidin, adalah orang yang menyaksikan. Kabarnya apa? Ya, setuju. Begitu aja gampangnya. Oke? Kalau diam sebentar, Pak. Kalau diam sebentar, Jadi setelah Alaihissallahu biahkamil hakimin. diam. Ya betul apa? Ya diam, tidak baca. Berarti diam setuju kan? Dia setuju atau dia tidak ngerti? Iya, itu Bang. Bahwa Allah adalah bisa adil. Oke, berarti kalau diamnya itu diam setuju seperti seorang gadis yang dipinang gitu ya, maka itu nyambung gitu. Tapi kebanyakan kita nggak nyambung, kita hanya perhatikan bacaannya bagaimana ya, panjang pendeknya gimana, apalagi guru tafsir. Mohon maaf kalau ada guru tafsir atau guru tajwid ya. Yang diperhatikan bukan artinya, tapi tajwidnya pas apa enggak, makhrajnya pas apa enggak. Ya nggak apa-apa itu kalau pas ngaji, tapi waktu sholat perhatikan artinya. Allah bertanya sama kita, harusnya kita jawab. Itulah orang yang cerdas. Setuju apa enggak Bapak Ibu? Setuju lah. Bala wa anak-anak. Begitu juga ketika ketemu dengan ayat surga. Ketika ketemu ayat surga, itu kira-kira Bapak Ibu kepengen apa enggak dapat surga? Tapi kebanyakan ketika ketemu ayat-ayat tentang surga, itu kita minta surga pada Allah atau diem aja? Kebanyakan diem. Katanya, "Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min." Terakhir apa? Hum fiha khalidun. Mereka di surga selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, disertai dengan istri-istrinya, bidadari-bidadarinya yang keren-keren, cantik-cantik, diberi iming-iming surga. Kita kebanyakan kita diem aja, atau ya Allah aku kepingin surga dan kepingin bidadari, yang mana Bapak Ibu? Banyakan diem. Harus gimana? Allahumma inni as'alukal jannah, kan begitu. Kan ada kata-kata jannah di situ. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, ritual, amalan, bukan. Al-Quran ini sebagaimana Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kamu ingin bicara sama Allah, lakukan sholat. Saya ulang lagi, kalau kamu ingin bicara sama Allah, lakukan sholat. Tapi kalau kamu ingin Allah bicara sama kamu, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah.
perkataan Allah. Nah, perkataan Allah berarti apa? Allah seolah-olah ingin ngobrol sama kita. Dan dikasih surga, harusnya kita juga orang cerdas. Cerita surga ya Allah. Allahumma ini as'alukal jannah. Ketika ada neraka, cerita tentang neraka yang menyala-nyala, yang panas, yang menyedihkan dan lain-lain, kita berdoa agar tidak kena neraka. Allahumma ajirni minan nar. Harusnya begitu. Maka dari situ mau tidak mau kita ya harus paham artinya, sehingga level pahala kita dan seterusnya itu meningkat. Tapi setan lagi-lagi tidak mau kita senang belajar. Setan maunya kita santai-santai. Ya, ketika disuruh belajar bahasa Arab atau baca terjemahnya males. Dan itu setan berhasil. Kenapa? Karena kamu hanya dapat pahalanya saja, tapi kamu nggak dapat ilmunya. Kamu nggak dapat tambahan ilmu. Harusnya kan apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Harusnya bertambah imannya kalau kita tahu artinya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita baca ayat-ayat tentang neraka, doa surat Al-Qari'ah gimana? Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa neraka itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Terus kita kebanyakan langsung Allah Akbar atau berdoa dulu Bapak Ibu. Kebanyakan lupa atau ingat? Lupa. Kenapa lupa? Tidak tahu. Ngerti kan? Tidak terbiasa. Bagaimana kan terbiasa udah tahu? Kan harus dimulai dari tidak tahu dulu kan? Maka ngaji ini yang hanya beberapa menit ngaji, ketidaktahuan kita puluhan tahun langsung dibuka oleh Allah. Kasyaf, namanya kasyaf, disingkat. Bil kasyfi, disingkat. Maka penting ngaji begitu Bapak Ibu. Kalau nggak ngaji, ya kita puluhan tahun berikutnya nggak akan tahu lagi. Maka bagaimana kita ngobrol dengan manusia, kan ada interaksi. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Iya. Apalagi dengan Allah harusnya lebih interaktif. Nah, sehingga ketika ketemu ayat dengan tadi, doanya apa? Allahumma la taj'alna minhum, atau Allahumma ajirni minan nar. Silakan, atau na'udzubillahi min dzalik. Silakan pilih mana ya sesuai dengan redaksinya. Boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung dari yang demikian itu. Allahumma, ya Allah, la taj'alna minhum, janganlah kau jadikan kami seperti mereka, yaitu yang berada di neraka-neraka. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Rasulullah. Oh ya betul. Tapi masuk surga atau transit dulu? Nah itu na'udzubillahi min dzalik. Nah itu Bapak Ibu, betapa saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga para jamaah agar kita menjelang Ramadan ini lebih dekat pada Al-Quran, agar kita, di sini saya tulis, menjadi pribadi yang Qurani. Apa itu pribadi Qurani? Pribadi yang sehat, sukses, sehat, dan bahagia. Tiga-tiganya ini pasti kita inginkan semua, betul nggak? Ada semuanya pengen sukses, Ya. sehat, ya, bahagia, ya. Tapi ada orang yang sehat dan sukses tidak bahagia. Kenapa? Karena jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Orang itu kalau jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, pasti hidupnya banyak masalah. Pasti tidak. Nah, karena itu Pak, dekati Allah melalui Al-Quran, baca terjemahnya, baca artinya, sering ikut kajian-kajian, lihat YouTube tentang Al-Quran. Maka insya Allah itulah pintu gerbang menuju sukses, sehat, dan bahagia. Sampai jam berapa sekarang? Jam berapa ini? Jam 6. Jam 5.42. Kalau di Malang jam 5.42 itu syuruk. Nah, tapi mau ditambahin ya nggak apa-apa. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Dan diantara yang tadi disampaikan, kalau baca Quran itu perlu kita tahu tajwid dan tartil.
Apa yang disebut dengan tartil? Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi yang disebut dengan tartil adalah tajwidul huruf, membaca dengan indah huruf-hurufnya, wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui waqaf dan ibtidanya. Mengetahui apa? Waqaf dan ibtidah. Nah, tajwid itu terdiri dari 4. Yang pertama makharijul huruf, makhrajnya harus betul. Yang kedua sifatul huruf, sifat-sifatnya apa? Makhraj dengan sifat berbeda. Kalau makhraj itu tempat keluar huruf, tapi kalau sifat itu ciri-ciri huruf, sifat. Yang ketiga hukum-hukum huruf. Jadi kalau nun hukumnya apa? Gunnah. Harus dengung, baca nun itu harus gunnah, harus dengung. Tidak boleh baca nun kok kemudian gak ada dengunya, kurang tepat, sifatnya kurang. Makhrajnya sudah betul tapi tidak ada sifatnya. Contohnya gini, alhamdulillahirabbil alamin, min, kurang guna. Alhamdulillahirabbil alamin, min, ada sisanya gitu. Ar-rahmanirrahim, him. Nah, ini gak ada sifatnya. Makhrajnya betul, him, him, itu makhrajnya udah betul, tapi sifatnya nggak ada. Yang betul apa? Him, ada sisa dikit itu namanya gunnah. Qalqalah harus ada sifatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul, makhrajnya betul, tapi sifatnya nggak ada. Sifatnya dari mana? Qalqalah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Maka kalau baca Al-Quran kemudian gak ada sifatnya, kesalahan besar atau kesalahan kecil Bapak Ibu? Coba, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada qalqalahnya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Besar atau kecil Bapak Ibu? Kecil. Kecil. Kenapa? Karena tidak ada sifatnya. Kesalahan kecil. Kesalahan besar itu apa? Kesalahan besar itu kalau hurufnya tertukar. Rabbil alamin, tapi bacanya Rabbil alamin, kurang ain. Nah, itu kesalahan besar. Kenapa besar? Artinya sangat jauh. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, Tuhan yang sakit-sakitan. Nah, coba. Karena alim itu artinya sakit, pedih. Walahum adabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Nah, alamin itu artinya pedih, menyakitkan. Maka ain berubah jadi alif, itu kesalahan besar. Harokat liru, itu juga kesalahan besar. Harusnya fathah tapi dibaca kasroh atau dibaca doma, kesalahan besar. Kedua, ketiga, panjang pendek keliru, itu juga kesalahan besar. Olah artinya apa Bapak Ibu? Dia berkata. Kalau olah, kalau o panjang, la pendek, artinya dia berkata. Tapi kalau ko pendek, la panjang, apa artinya Bapak Ibu? Benci. Bukan beda kan? Benci. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Ola atau kola? Ola, Allah tidak meninggalkanmu, wa ma kola, dan tidak membencimu, dan tidak berkata bukan. Nah, maka seperti itu kan kita harus teliti. Mau tidak mau kita harus lihat artinya. Kalau perlu belajar bahasa Arab, karena belajar terjemah dengan belajar bahasa Arab itu beda Bapak Ibu. Kalau belajar terjemah cuma begini tak? Ini apa yang terjemahnya? Dalika al-kitabu adalah kitab, dalikal kitab. Itu belajar terjemah. Tapi kalau belajar bahasa Arab, kenapa kau dalika? Apa kok bukan tilka? Nah, itu belajar bahasa Arab. La raiba. Kenapa bukan la raibu? Nah, itu fihi, kok bukan fiha. Lil muttaqin, muttaqun. Kenapa bukan muttaqun? Wa ulaika humul muflihun. Kenapa muflihun? Kok bukan muflihin? Nah, kalau belajar terjemah, muflihun orang-orang yang beruntung. Tapi kalau belajar bahasa Arab, kenapa muflihun ya? Kok bukan muflihin?
Kenapa qad aflahal mu'minun kok bukan mukminin? Padahal berdoa kan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Kenapa kok di situ ada mukminin? Tapi kok dalam al mu'minun kok qad aflahal mu'minun? Nah, beda terjemah dengan bahasa. Kok terjemah? Ya asal terjemah aja sudah bagus. Tapi kalau lebih bagus lagi belajar bahasa Arab. Ya enteng-entengan. Saya punya metode belajar bahasa Arab model niteni. Model niteni. Dititeni aja sudah. Jadi nggak usah sibuk dengan oh ini fi'il, maf'ul, naibul fa'il, mubtada, khobar, nggak usah. Dititeni aja. Oh kalau muflihun, oh berarti dia subjek atau pelaku. Nah gitu. Kalau muflihin berarti dia objek. Nah itu ciri-cirinya aja seperti itu ya, supaya nggak pusing. Kalau yang pelajaran pondok-pondok itu kan berat ya, tapi kalau untuk yang sudah sepuh-sepuh ini belajarnya yang ringan-ringan. Nah, itu saya punya metode belajar bahasa Arab model apa tadi? Niteni. Nah gitu ya, niteni. Mau tidak mau Bapak Ibu, kita memang harus belajar seperti itu supaya apa? Supaya bacaan Al-Quran kita, sholat kita itu lebih nikmat, lebih khusyuk. Jangan sampai dikatakan oleh Ustaz Hadi maupun dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya dan siap melaksanakan perintahnya. Apa perintahnya? La taqrabus sholah, kamu jangan sholat wa antum sukaro, seperti orang mabuk, hatta ya'lamu, sampai kamu mengetahui matakulun, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu ucapkan. Berarti di sini ada perintah apa? Kamu belajar terjemah, tapi terjemah saja tanpa bahasa Arab kita nggak tahu. Nah gitu. Maka kasroh, domah, panjang, pendek, kemudian apa tadi, huruf tertukar, itu adalah apa? Kesalahan besar. Tasdid, tapi kok nggak dibaca tasdid, itu kesalahan besar. Tapi kalau kolkolah kemudian tidak dibaca, itu kesalahan kecil. Dengung, kurang dengung, itu kesalahan kecil. Inna a'tayna kal-kautsar, inna anzalna, inna bukan inna. Dengungnya agak panjang, kurang dengung lama, itu kesalahan kecil. Kesalahan kecil bukan besar, karena tidak merubah arti. Wailul maghdubi alaihim waladdallin, dolin. Nah, itu kesalahan kecil. Kenapa? Hanya kurang panjang. Yang betul apa? Dolin. Tapi kalau tasdidnya nggak ada, wailul maghdubi alaihim waladdallin, dolin. Ada tasdidnya nggak? Nggak ada tasdidnya. Kesalahan besar. Bahasa Arabnya lahnul jali. Lahnul jali. Jadi lahnul jali itu ada 4 atau 5. Yang pertama tadi makhrajnya tertukar. Kedua, harokatnya tertukar. Ketiga, apa tadi? hilang. Panjang pendeknya tertukar. Keempat, tasdidnya tidak muncul. Yang keempat, kurang huruf. Nah, harusnya wa idza qada amra fa inama idza qada kurang 2. Nah, itu juga kesalahan besar kan gitu ya. Baik, itu singkat yang bisa saya sampaikan tentang tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran mumpung menjelang Ramadan. Terakhir saya sampaikan ada perkataan dari seorang tabi'in bernama Amr bin Qais. Beliau mengatakan, ketika aku masuk bulan Sya'ban, aku tutup tokoku dan aku sibukkan dengan Al-Quran. Saya dapat dari ayahnya Mas Robi. Ya, saya dapat dari ayahnya Mas Robi. Perkataan dari Amr bin Qais radhiyallahu anhu, ketika masuk bulan Ramadan, aku tutup tokoku dan aku sibukkan dengan Al-Quran. Bapak Ibu punya toko apa tidak? Toko online. Nah, kita ini sudah nggak punya toko, ya kan? Sampun semuanya anggota PAM semua, ya, anggota PAM. Apa itu? Pensiunan, ya. Maka mau sibuk dengan apa kita itu? Sibukkan dengan Al-Quran sebelum kita
menyesal, dan menyesal itu bukan sekarang, nanti biasanya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, nanti akan ada orang-orang menyesal karena bahwa aku jauh dari ampunan. Mungkin itu yang dari saya sampaikan karena terlalu terbatas waktunya. Sudah hampir jam 6. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, diskusi, atau mau ditambahi karena saya juga masih proses belajar. Monggo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi yang ani ya Allah. Pribadi yang sukses, sehat, dan bahagia. Di sininya. Untuk mendesain apa yang disampaikan, sesuatu yang kita rindukan, tapi kerinduan itu kayaknya masih jauh sekali. Ya. Apalagi menganalisis kaitannya dengan Al-Quran, juga bentuk yang terkait itu bahasa Arab, orang Arab, lidah kita lidah Jawa dan sebagainya, apalagi sampai dengan kita memahami maknanya. Nah, menutup sedikit aja Kak, kaitannya menjelang hari raya puasa Ramadan. Kalau kita ingin jadi pribadi yang berani, khususnya yang imam dan ma'am, terkait dengan sholat cepat, Ya. cepat banyak sekali. Ya. Pemahaman kesana kemari sudah, tapi ya itulah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana kita sendiri mengikuti kegiatan-kegiatan yang sholatnya cepat? Oke. Baik. Mohon pencerahannya. Ya, baik, terima kasih. Maka hindari masjid musola yang sholatnya cepat. Kalau saya seperti itu aja, simple. Hindari, jangan di situ. Kenapa? Karena masih banyak masjid yang lain yang sholatnya pelan atau gimana, kan masih banyak. Jadi memang banyak masjid yang sholatnya cepat, tapi juga banyak masjid yang sholatnya banyak, Pak. Nah, sehingga tinggal pilihan. Agak jauh dikit gak ada masalah. Sebagaimana hadis, siapa yang langkahnya lebih jauh, maka pahalanya ampunan juga lebih banyak. Dan kita ini intinya karena malas, Bapak Ibu. Karena sudah bukan dalam Al-Quran, kita itu malas dengan Al-Quran, itu malas. Wa qala Rasul inna ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjuro. Memang umatku itu kata Rasulullah mahjuro, kurang tertarik dengan Al-Quran. Sehingga kita fokusnya apa? Sudah diri kita sendiri, nggak usah ngurusi orang lain. Ngapain? Kenapa? Karena kekurangan kita masih banyak. Kesempatan bulan Sya'ban tadi itu untuk mendekati Al-Quran. Saya Bapak Ibu, Rajab kemarin saya bercita-cita. Ini bukan untuk riya, mudah-mudahan Allah mengetahui, tapi untuk tahadduts bin nikmat. Jadi saya Rajab itu saya bercita-cita Ali Imran, saya berusaha untuk mungkin dengan artinya. Jadi bukan hanya sekedar mungkin ayatnya, tapi berusaha mungkin dengan artinya. Sya'ban ini saya berusaha mungkin Al-Baqarah. Nah, jadi Rajab saya mungkin Al-Imran, kemudian Al-Baqarah saya mungkin berusaha mungkin surat apa tadi? Sya'ban ya, itu Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah itu kan 286. Itu saya merasa lebih sulit menghafal Al-Baqarah daripada Ali Imran. Nah, kebetulan ayah seminggu yang lalu datang ke Malang, saya sempat setoran Ali Imran, dan tadi malam sebelum tidur saya sempat setoran Al-Baqarah kepada ayah saya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu silahkan. Oh, saya ingin target juz 30. Misalkan, silakan. Oh, saya kepengen target surat Al-Mulk 30 ayat dengan artinya. Kira-kira gampang apa sih Bapak? 30 ayat Al-Mulk dengan artinya. Targetkan. Nah, kalau sehari saja kita punya niat, kuncinya di niat Bapak Ibu. Kalau nggak ada niat, kata Ustaz Adi Hidayat gimana? Sampai kiamat kurang 2 hari ya nggak akan bisa-bisa. Karena kurang niat. Ini Ustaz Adi Hidayat mengatakan, nah kita mosok sih Al-Mulk cuma 30 ayat, terus kita tidak tahu
artinya. Sehingga apa? Ketika ayat terakhir dibacakan, kita tidak ada jawaban juga sebagaimana tadi, alaihissallahu biahkamil hakimin. Coba surat ayat terakhir gimana bunyinya? Qul ara'aytum Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in. Itu kan pertanyaannya Allah. Manusia, bagaimana pendapatmu kalau kemudian air itu tak habiskan semuanya, tak sedot ke dalam bumi, faman ya'tikum bima'in. Siapa yang bisa menggantikan air yang bisa mengalir? Itu kan pertanyaan. Tapi kita jawab atau kita Allahu Akbar atau kita tutup mushaf kita. Kita baca Al-Mulk tiap hari. Survei membuktikan Shadaqallahul Adzim. Lu ada pertanyaan, siapa yang bisa mendatangkan air? Jawabannya kan gampang. Allah atau Allahu Rabbul Alamin. Baru ditutup. Mau Shadaqallahul Adzim atau tidak? Alhamdulillah boleh. Tapi jawab dulu dong. Manusia bertanya aja kita jawab. Berarti apa? Kita itu kurang adab, kita itu kurang serius. Padahal terjemahan ada. Bukan siapa yang bisa mendatangkan air. Ya jawabannya Allah. Lah kenapa nggak dijawab? Karena kita nggak tahu, karena kita nggak belajar. Kita fokus aja dunia, yang lain-lain kita tonton. Tapi baca Quran yang hanya sebentar aja, mungkin seperempat jam sehari, setengah jam sehari. Ayo, sebelum kita menyesal. Ya sekarang menyesal itu nanti. Gak ada menyesal sekarang itu, gak ada. Sekarang aja kita menyesal, kenapa dulu saya gitu ya. Tapi nanti di surga, di akhirat banyak orang-orang menyesal. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Gitu. Coba ya, maaf. Silahkan kalau ada lagi. Ya silakan. Terima kasih. Mengenai sholat tadi yang harus dijawab ya. Kalau misalnya surga, kemudian neraka. Tidak surga, tidak neraka. Ini dalam sholat. Iya, dalam sholat. Kalau makmum misalnya tak tahu artinya yang dibaca itu, mungkin ya apa boleh itu jawab, karena selama ini saya kalau sholat itu ya bacaan sholat nggak boleh ditambah sama. Betul. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Bapak jawab apa? Amin. Iya, amin. Nah, yang tadi itu kalau itu Al-Fatihah jawaban jelas amin ya. Kalau misalnya yang lain ya. Oke. Sekarang pada Sabbihisma rabbikal a'la. Kebanyakan jawab atau langsung itu Bu. Langsung. Kalau bertanya Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu kepada Allah dengan namanya yang tinggi. Rasulullah mengatakan apa? Idza marra bi ayatin tasbihan sabbaha. Ini hadis sahih. Idza marra tasbihan, apabila beliau membaca ayat-ayat tasbih, sabbaha, beliau bertasbih. Subhanallah, betul. Kalau ada perintah, nggak ada perintah pun. Coba Bapak Ibu, kita pakai menggunakan akal kita. Surat Al-Jum'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikil qudusil azizil hakim. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Allah mengatakan semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Terus tanya pada kita, kamu bertasbih apa enggak? Harusnya bertasbih. Nah, kalau semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih, terus kamu kok diam aja? Maka Imam Nawawi dan itu Rasulullah tadi idza marra bi ayatin tasbihan, beliau apabila marra tadi bertemu, berjumpa, melewati. Makanya dalam bentuk haji murur, ada murur ya. Murur itu kan ketika orang melewati Musdalifah, mereka tidak sempat bermalam, tapi hanya lewat saja bagi orang yang sudah sepuh. Dan murur itu sama dengan marro. Jadi ketika Rasulullah bertemu dengan ayat-ayat tentang tasbih, beliau sabbaha, beliau bertasbih. Kenapa kok gak ada seperti ini? Ya karena belum tahu, kan banyak yang tidak tahu. Baik ada perintahnya langsung, sabih itu artinya bertasbihlah, maupun perintah secara nggak langsung, sabbahalillah, kadang-kadang menggunakan kata yusabbihulillah, kadang-kadang menggunakan kata mudhari', kadang-kadang menggunakan sabbahalillahi ma fis sama, kadang-kadang menggunakan fi'il mati. Mengucapkan pelan tapi subhanallah.
Oh, Yang kita dengar sendiri. mengucapkan jangan. Iya. Kita baca. Betul, sama dengan doa ini. Kita baca la yukallifullahu nafsan illa usahaha. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Itu kan bagus artinya. Ya Allah, janganlah hukum kami karena in nasina, kami sering lupa. Kan lupa doa Al-Qur'an itu. Au akhtana, kami sering salah. Doanya perlu diaminkan apa enggak? Harusnya Amin. diaminkan atau diem aja? Amin. Bagus nggak itu artinya? Ya Allah, jangan hukum kami karena kami sering salah maupun sering lupa. Amin. Harusnya dalam hati atau pelan-pelan. Bisa pelan-pelan. Amin. Gitu. Amin. Ya jangan. Lihat di kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu penulis kitab Riyadhus Shalihin. Nah, nanti kapan-kapan perlu dibuka kitab At-Tibyan. Itu. Jadi ketika ayat tasbih sama dengan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula subhanalladzi, subhanallah, itu selesai. Gitu ya, pokoknya ayat tasbih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakallah. Harusnya sunnahnya kalau tahu. Tapi kalau nggak tahu, ya nggak tahu, namanya nggak tahu gimana? Tidak berdosa. Tapi kalau tahu, pahalanya bertambah. Makanya taklim itu puluhan tahun kita nggak tahu, dengan taklimnya hanya sebentar, langsung tahu. Oh. Alhamdulillah. Kalau perintah sujud, nggak sujud. Perintah sujud, itu sujud apa? Sujud tilawah, sujud sahwi. Maka sunnah yang melaksanakan dapat pahala sama dengan tasbih tadi Bapak Ibu, ya kan? Terakhir apa? Kalau Iqra itu wasjud waqtarib. Nah, itu harusnya kan sujud, tapi karena sudah rokaat terakhir atau dibaca terakhir, ya sudah rukuknya dan sujudnya itu sudah merupakan sujud. Tapi ketika baca sendiri di luar sholat, maka sunnahnya adalah sujud. Dan banyak orang yang nggak hafal bacaannya sujud itu. Gimana bacanya Bapak? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sama dengan surat Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menyempurnakannya. Masyaqqa samahu, sehingga telingaku bisa mendengar. Wa basaruhu, sehingga mataku juga bisa melihat. Bihaulihi, itu karena kuasanya. Wa biquwwatihi, dan itu karena pertolongan darinya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hebat Allah itu, bisa menciptakan semuanya. Hebat itu. Fatabarakallah. Tabarakallah. Makanya di mobil-mobil, Masya Allah, tabarakallah, kan sering itu ya. Apa artinya tabarakallah? Hebat Allah itu. Kalau kita nggak bisa apa-apa, sakit gigi aja kita bisa apa? Sakit gigi. Ada, saya enak semua. Betul? Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, semoga pertemuan singkat ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan, datangnya dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niatkan bulan Sya'ban kita bercinta dengan Al-Qur'an sehingga Ramadan kita bisa lebih menikmatinya. Tidak hanya baca ayatnya, tapi juga baca terjemahnya, angan-angan sabanane, sehingga menjadi indah komunikasi kita dengan Allah sebagaimana indah komunikasi kita dengan manusia. Jangan sampai menyesal. Allah a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.